lengkap. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Seumur hidup kami hanya mengagumi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus keselamatan dalam hidup kami. Kami mengagumi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan Yesus sudah memelihara hidup kami. Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang ditabur pada hari ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Roh Kudus mengingatkan dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kembali saya menyapa Bapak Ibu. Dari Gang Kenanga, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kediaman kami ada Shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa berkat Tuhan. Amin. Diberkatilah saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya. Kita sekarang di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Kalau kita bisa merenungkan betapa baiknya Tuhan itu Bapak Ibu, kalau kita terus merenungkan bahwa sekalipun ada pergumulan hidup, sekalipun ada resesi karena dampak dari COVID-19, sekarang ada varian yang baru namanya varian Delta. Nggak tahu lagi besok-besok ke depan ada varian apa lagi. Tapi sebagai warga sorga dimanapun kita berada, mari teruslah kita melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Percayalah kita lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema khotbah hari ini adalah orang benar hidup oleh iman. Sama-sama katakan orang benar hidup oleh iman. Sama-sama katakan orang benar hidup oleh iman. Khotbah ini akan terus saya bawakan supaya kita diingatkan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang benarnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang benar hidup oleh karena iman. Sama-sama katakan orang benar hidup oleh iman. Sama-sama katakan saya orang benar hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu. Roma 1 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kata Rasul Paulus. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Yakin dengan kokoh. Kokoh itu artinya teguh. Ya kan, unbroken faith. Iman yang teguh. Gak mudah digombang ambingkan. Gak mudah menyimpang ke kanan ke kiri. Sekali Kristus tetap Kristus. Amin Bapak Ibu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang melangkah dengan iman, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh kepada Injil Kristus, bukan kepada kitab yang lain. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi keyakinan yang kokoh. Kenapa kita harus yakin dengan kokoh kepada Injil Kristus? Karena Injil adalah kekuatan Allah. The power of God. Kekuatannya Allah itu untuk apa? Untuk menyelamatkan. Dahsyat Bapak Ibu. Amin. Jadi Injil Kristus ini adalah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Kalau kau percaya Kristus, kau baca Alkitab, hidupmu diselamatkan, imanmu bertumbuh, imanmu berakar kepada firman Kristus. Apapun yang terjadi, sekali Kristus tetap Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu bicara apa? Semua kalangan. Jadi nggak hanya khusus bagi orang Yahudi saja firman Tuhan ini, tapi semua orang, semua suku, semua agama, bahkan mohon maaf, semua umur yang percaya katakan amin. Jadi apapun, dimanapun saudara berada, apapun suku saudara, selama Bapak Ibu dan saya percaya Injil Kristus, engkau dan aku diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman.
Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil Kristus ada kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kau dan aku senantiasa melekat kepada firman Kristus, berakar kepada firman Kristus, membaca, merenungkan dan melakukan firman Kristus berkat bantuan dari Roh Kudus, Bapak Ibu, hidup kita penuh dengan kebenaran Allah. Amin. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Titik 2, kutip pembuka. Orang benar akan hidup oleh iman. Titik. Kutip penutup. Siapakah orang benar menurut Alkitab, saudara? Ada banyak versi di luar sana. Oh, kalau kita melakukan perjamuan kudus kita dibenarkan. Kalau kita dikasih minyak urapan kita dibenarkan. Ada banyak versi. Tapi mari kita kembali ke jalan yang benar, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapakah orang benar yang dimaksud oleh Alkitab? Bukan dimaksud oleh pendeta A, pendeta B, gembala A, gembala B. Bukan, saudara. Bukan persepsi manusia. Bukan karena pendapat oleh seseorang. Tetapi kita mau belajar kembali ke firman Tuhan. Siapakah orang benar menurut Alkitab? Jawabannya di Roma 4 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan demikian. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Bapak Abraham. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat 3, Roma 4 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Rahasianya apa jadi orang benar menurut Alkitab Bapak Ibu? Percaya. Kita percaya Kristus, Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini bukan dikarang-karang oleh pendeta Kris Purba yang ganteng. Bukan. Tapi ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Bahwa orang benar itu rahasianya cuma satu. Percaya Kristus. Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Amin Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya sesuai firman Tuhan. Roma 4 ayat 1 sampai dengan 3. Orang benar adalah orang yang percaya Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi orang benar menurut Alkitab adalah semua orang yang percaya Kristus, yaitu saya dan saudara. Bagaimanapun masa lalu kita, apakah buruk, apakah najis, apakah hina, masa lalu gak bisa diubah. Tapi hari depan kita akan indah bersama dengan Tuhan selama kau dan aku memiliki iman yang benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Harus punya iman yang benar. Masa lalu memang gak bisa diubah lagi. Tapi hari ini, hari esok, kita bisa mengubah masa depan kita bersama dengan Kristus. Selama kau dan aku punya iman yang benar. Tidak memfitnah, tidak berbuat curang. Setia mengikuti Tuhan. Prosesnya Tuhan. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Hidup dalam pertobatan. Meninggalkan dosa-dosa lama. Betul, masa lalu kita gak bisa ubah. Tapi bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan iman kepada Kristus. Kita menjadi pribadi-pribadi yang benar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan jemaat pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya serta saudara dimanapun berada lah menyaksikan firman Tuhan ini. Saya mencatat minimal ada 3 ciri-ciri orang benar hidup oleh iman. Ciri-ciri orang benar hidup oleh iman. Minimal ada 3 ciri-cirinya Bapak Ibu, saya mencatat. Ketika saya redungkan Roma pasal yang pertama 16 dan 17. Minimal ada 3 ciri-ciri orang benar hidup oleh iman. Yang pertama, senantiasa mendengar firman Kristus. Sama-sama katakan senantiasa mendengar firman Kristus. Ibu Gembala Mamito, Roma 10 ayat 17. Tolong bantu baca. Roma 10 ayat 17.
Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya senantiasa mendengar firman. Kenapa kita harus mendengar firman Kristus? Karena dikatakan ayat 17 Bapak Ibu, Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Bagaimana mungkin kau bisa hidup oleh iman kalau kau jarang baca firman Tuhan, jarang dengar firman Tuhan? Bapak Ibu, nonsen itu. Nonsen itu. Saya punya kesaksian rohani, saudara punya kesaksian rohani, pernah mungkin ditolong oleh Tuhan, kapanpun itu. Saya percaya, orang percaya sampai hari ini pasti pernah menerima mujizat dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetapi pengalaman rohani saya tidak bisa dijadikan dasar untuk gereja. Nggak bisa dijadikan dasar untuk supaya firman Tuhan mengikuti pengalaman saya. Nggak bisa. Kita yang harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Kita nggak bisa ngatur Tuhan, saudara. Orang benar hidup oleh iman itu nggak ngatur Tuhan. Tapi dia berserah kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal Tuhan kalau kau nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana mungkin kau bisa hidup oleh iman kalau kau sudah jarang dengar firman Kristus? Jadi bagianku harus senantiasa mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Teruslah arahkan imanku kepada firman Kristus. Terus dengar-dengaran oleh firman Kristus. Ada banyak contoh dalam Alkitab Bapak Ibu. Iya kan, Zakeus, orang yang berdosa. Kaya sih dia, tapi karena hasil memeras, banyak musuhnya. Makanya kalau kau orang jahat, kau koruptor, banyak musuhmu. Jangan kau korupsi. Ya kan, hidup benar aja lah. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Ya kan, jangan sikut sana sikut sini, jangan memfitnah, bertobat. Jangan suka menghakimi orang, mengutuki orang, bertobat. Jangan suka menghasut, bertobat. Gampang sekarang orang mati, saudara. Banyak sekarang orang mati sekarang gara-gara COVID lah, sakitnya lah. Cepat-cepatlah bertobat. Kita nggak tahu kapan kita mati. Iya kan? Senantiasa mendengar firman Kristus. Kalau kita senantiasa mendengar firman Kristus, telinga kita arahkan kepada firman Kristus. Ada banyak contoh di Alkitab. Zakeus, dia selama ini sekalipun dia memeras orang, tapi dia dengar Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus lewati kotanya Yeriko. Dia pengen lihat kayak apa sih Yesus ini. Gara-gara sering dengar Yesus. Tuhan Yesus sering melakukan mujizat. Tuhan Yesus melawan ahli-ahli Taurat dengan firman Tuhan, dengan teladan hidup. Tuhan Yesus nggak ngomong doang. Untuk mengalahkan ahli Taurat, Tuhan Yesus berikan teladan. Mengasihi, murah hati, ngasih makan orang, khotbah 5.000. Di depan 5.000 laki-laki. Bukan hanya laki-laki loh sebenarnya. Bukan hanya laki-laki yang datang. Tapi menurut hukum Yahudi, ada Yahudi yang dihitung laki-laki doang. Padahal yang hadir di masa itu nggak hanya laki-laki. Ada istrinya, ada anaknya, ada orang tuanya, saudaranya, dan seterusnya. Dan setelah Tuhan berkhotbah, Tuhan itu kasih makan. Kasih makan. Sekalipun cuma modal 2 ikan 5 roti. Tuh. Tapi karena Tuhan di dalam Kristus itu hal yang sedikit, ketika kita mengucap syukur, Tuhan sanggup melipat kali gandakan. Amin. Amin. Iya. Iya, saudara yang kasih Tuhan, makanya itu harus punya iman yang benar. Kalau pendapatanmu, kalau kau sering dengar firman Kristus, imanmu timbul. Dunia boleh resesi, kau nggak takut. Kau nggak akan panik. Kau nggak akan beli susu beruang, kasihan itu anak beruang. Kasihan anak-anak beruang. Habis susu mamanya. Jadi beli semua. Susu beruang habis. Ya kan? Saudara, nggak usah panik. Kalau kau udah nggak punya uang lagi, kita masih punya Tuhan. Amin. Masih punya Tuhan. Sama-sama katakan saya masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Sama-sama kata saya masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita senantiasa mendengar firman Kristus, kita nggak takut sama ancaman manusia. Ampun, manusia mah bisa ngomong apa sih? Iya kan? Yang menyelamatkan hidupku Tuhan Yesus.
Yang melakukan mujizat dalam hidupku nama Yesus. Terus kenapa kau takut sama manusia? Iya kan? Ngapain kau takut? Ayo senantiasa mendengar firman Kristus. Ketika kita senantiasa mendengarkan firman Kristus, iman kita timbul. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus. Bukan yang lain. Hanya firman Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang benar hidup oleh iman. Yang pertama, senantiasa mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, saya mencatat ciri-ciri orang benar hidup oleh iman, senantiasa melakukan firman Kristus. Ibu Gembala Mamito boleh bantu baca Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi. Yakobus 1 ayat 22 demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Saudara kasih Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Setelah kita mendengarkan firman Kristus, iman kita timbul. Yang Tuhan mau dari kita adalah melakukan firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melakukan firman Kristus dengan kekuatan kita, nggak sanggup. Tetapi ketika kita rendah hati datang sama Tuhan meminta pertolongan dari Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita pasti berbuah. Amin Bapak Ibu. Pelaku firman Tuhan tandanya hidupnya berbuah positif kepada sesama. Bukan jadi batu sandungan. Jadi teladan. Murah hati, nggak pelit. Jangan kau rajin bahasa roh, pelitnya luar biasa. Rajin kau bahasa roh, fitnah orang, ngutuki orang. Apa gunanya begitu? Iya kan? Harus ada buahnya. Setelah kita dengarkan firman Tuhan Yesus, iman kita timbul. Ayo jadi pelaku firman Tuhan. Hiduplah benar, hiduplah jujur. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak standar ganda. Amin Bapak Ibu. Memang gak mudah kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Makanya kita butuh Roh Kudus. Sama-sama katakan saya butuh Roh Kudus. Sama-sama katakan saya butuh Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Senantiasa melakukan firman Kristus. Gak kompromi dengan dosa. Tidak standar ganda. Amin saudara. Senantiasa melakukan firman Kristus. Jadi orang benar hidup oleh iman setelah dia dengarkan firman Kristus, dia lakukan firman Kristus. Amin. Sama-sama katakan berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Sama-sama katakan berdoa, dan berusaha. Amin. Iman yang benar adalah Bapak Ibu, ketika kita sudah berdoa, kita doakan usaha kita doakan pekerjaan kita doakan toko kita doakan kebun kita doakan ternak kita. Setelah kita doakan, kita kerja. Amin Bapak Ibu. Kerja kau. Sekalipun warisan bapak mamamu banyak, kau kerja. Jangan malas-malas kau. Apalagi kalau nggak punya harta warisan dari orang tuamu. Kerja kau. Jangan malas. Ya kan, saya nggak mau tipu-tipu jemaat, makan tidur. Apa itu? Kerja kau, kerja. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya, saya ngasih tahu yang benar ini. Kau lihat sendiri kan, aku juga jualan donat, miara ikan lele di Palangkaraya. Iya kan, saya mah tahu sendiri saudara, persembahan cukup dengan doa 1 tahun 5 bulan. Bulan depan September 1 tahun 6 bulan. Persembahan cukup dengan doa. Tapi saya nggak perlu berkuar-kuar, saya lebih murah hati dari yang lain. Senantiasa melakukan firman Kristus. Melakukan firman Kristus. Jadi contoh. Ini buat laki-laki yang mau menikah, kau harus punya kerja. Mungkin mohon maaf, karena keterbatasan dana orang tuamu, kau hanya lulusan D3. Nggak masalah. Nggak masalah kau mau lulusan D3 kah, S1 kah. Tapi kau harus kerja.
Kerja, nggak boleh nggak kerja. Kasihan anak orang. Kalau kau udah berani ngajak orang, ini buat laki-laki nih, kalau kau berani macari anak orang, kau jaga kesucian. Yang kedua, kalau kau punya iman mau menikah, kau harus kerja. Amin. Karena cinta itu nggak bisa bayar kontrakan, bos. Nggak bisa, bos. Cinta itu nggak bisa bayar token listrik, bos. Nggak bisa. Cinta itu nggak bisa bayar Pertamax, Pertalite, nggak bisa, bos. Harus pakai uang, bos. Iya kan? Jadi lu harus kerja. Kamu harus kerja. Ini buat anak-anak muda nih yang menyaksikan. Kerja. Jangan bikin susah anak orang. Kalau kau udah punya iman mau menikah, jangan mau enaknya aja. Susahnya nggak mau. Nggak boleh. Iya kan? Dan kalau sudah menikah, saran saya, jangan tinggal sama orang tuamu. Jangan tinggal sama rumah mertua saudara. Susah kok nanti. Pesan saya nih, kalau saudara nih. Saya udah ngelakuin ini. Nggak hanya ngomong doang. Saya menikah hari pertama saya nggak pernah tinggal di rumah mertua atau di rumah mama saya. Saya ngontrak dulu ya, masih ngontrak kami dulu. Gitu. Ibu gembala belajar masak dari telur mata sapi. Saya pesannya telur mata sapi. Ibu gembala masaknya di telur mata orang Irian, gosong ya kan. Tapi ya gimana? Dibuang sayang 2000 hilang, ya kita makan lah. Itu butuh cinta makannya. Gosong-gosong begitu. Iya kan? Ini jangan kau tinggal lagi rumah mamamu atau tinggal rumah mertuamu. Ngontraklah kau kalau nggak punya rumah. Ayo melangkah dengan iman. Saya ngajak tahu yang benar ini. Susah kau nanti kalau tinggal di rumah orang tuamu atau rumah mertuamu. Ada aja nanti intervensi. Jadi cara menjadi pelaku firman Tuhan itu, Tuhan Yesus itu ngajarkan kita itu hidupnya itu keren, seimbang. Kita hidup oleh iman, dengarkan firman Tuhan, baru lakukan. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya. Ini buat saudara nih, kalau kau disakiti, lepaskan pengampunan. Aku udah ngalami lah. Udah ngalami aku. Lepaskan pengampunan. Kalau kau disakiti, lepaskan pengampunan. Cuma sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya harus menyampaikan kebenaran. Setelah saya mengampuni orang yang berbuat salah kepada saya sampaikan, gak boleh yang begini, yang salah itu begini, yang benar itu begini. Nah, saya harus sampaikan, gak boleh standar ganda, gak boleh menghasut, gak boleh curang, begitu. Saya udah ngampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada saya. Di Palangkar saya ditonjok orang. Aduh, minta ampun, ganteng-ganteng begini ditonjok lagi. Tapi gak ngebales Bapak Ibu, bayangin. Tunjuk, gak ngebales saudara. Ada itu CCTV-nya. Kalau mau ngelapor ke polisi selesai. Beberapa orang diangkut itu. Tapi saya nggak ngelakuin. Saya hanya ingat Tuhan sama ingat istri saya aja udah. Si saya bilang sabar pi. Itu aja udah. Saya hanya bilang begini sama Tuhan. Setiap tetes air mataku Tuhan di Palangkaraya aku ditonjok orang. Tolong Tuhan gantikan menjadi jiwa-jiwa. Beneran ditonjok terus. Untung nggak ompong Bapak Ibu. Kuat gigi kita. Orang Siantar ya kan. Senantiasa melakukan firman Kristus. Ya kan? Melakukan firman Kristus nggak mudah, kita dijahati, kita dicurangi. Jemaat-jemaat dihasut, kita bisa mengampuni. Itu nggak mudah. Kalau nggak karena Roh Kudus, nggak sanggup kawan. Nggak sanggup. Aku nggak hanya ngomong doang di mimbar ini, saudara. Aku udah ngalami. Makanya saya berhak ngomong. Kalau kau ditonjok orang, jangan dibalas. Diamin aja sudah. Lepaskan pengampunan. Aku berhak ngomong. Nggak dibisik-bisik Tuhan. Aku udah ngalami sendiri. Ditonjok orang nggak ngebalas, nggak ngelapor polisi, padahal ada CCTV-nya. Lepaskanlah pengampunan. Kita lihatlah ke depan, iya kan? Pertolongan Tuhan itu indah. Makanya saya berani ngomong di mimbar ini. Jangan kau takut sama manusia, takutlah kau sama Tuhan. Kalau kau takut sama Tuhan, Tuhan pembela kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, nggak usah lama-lama, kasihan nanti habis kuota internetmu. Saya mencatat minimal 3 ciri-ciri orang benar hidup oleh iman. Saya renungkan dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Jadi ayat bacaan kita hari ini Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar menurut Alkitab? Saya ulangi kembali supaya jelas. Jawabannya di Roma 4 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat yang ketiga dikatakan,
Sebab apakah dikatakan nasi kitab suci? Dari ayat satunya aja lah, biar jelas. Nanti saudara bingung lagi. Roma 4 ayat 1 sampai dengan 3. Siapakah orang benar itu menurut Alkitab? Menurut Alkitab. Bukan menurut gembala A, gembala B, pendeta A, pendeta B, enggak. Menurut Alkitab, siapakah orang benar? Roma 4 ayat 1 sampai dengan 3 jawabannya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi bermegah cuma di hadapan manusia. Apa gunanya kau bermegah di hadapan manusia? Di hadapan Tuhan, nothing. Ampun. Ayat 3. Sebab apakah dikatakan nasi kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi menurut Alkitab, Bapak Ibu, orang benar itu adalah orang yang percaya Kristus. Amin, saudara? Saya mencatat minimal 3 ciri-ciri orang benar hidup oleh iman. Yang pertama, senantiasa mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Catat ayatnya, ini bisa kau baca ulang kembali. Yang kedua, senantiasa melakukan firman Kristus. Yakobus 1 ayat 22. Dan yang ketiga, senantiasa melayani sesama seperti Kristus. Matius 20 ayat 28. Ibu Gembala Mamito boleh bantu baca. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Sama seperti anak manusia. Siapa maksudnya? Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sudah berikan contoh. Orang percaya, warga sorga harus melayani sesama. Amin, Bapak Ibu. Lah Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita layani. Bahkan bentar lagi perjamuan kudus kita diingatkan, kita sudah bahwa berkat tubuh darah Yesus kita diampuni, kita dikuduskan, kita ditahirkan, kita disembuhkan, kita diberkati jadi berkat bagi sesama. Saudara yang kasih Tuhan, ayo belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimanapun berada nggak mau dilayani, malah maunya melayani. Kita tiap minggu, tiap hari kita sembah Tuhan, tapi kelakuan bos. Gimana ya kau ini? Gimana coba? Tiap hari kita menyembah Tuhan, tiap hari kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus aja melayani sesama. Kenapa pula kita ini mau jadi bos? Perintah sana perintah sini. Iya kan? Nah ini repotnya saudara, kalau nggak punya iman yang benar ya begitu. Pengennya jadi bos. Kan bertolak belakang sama Tuhan kan? Coba kau renungkan dulu. Coba dulu renungkan. Allahmu, Allahku dalam nama Yesus turun ke bumi mau melayani. Kenapa pula kau mau jadi bos? Sekalipun posisi kita pimpinan, sekalipun kita seorang bos, tapi karakter kita harus karakter melayani sama seperti Yesus. Amin? Iya. Itu baru anak Tuhan yang hidup oleh iman, saudara yang kasih Tuhan. Melayani sesama seperti Kristus. Berkali-kali saya katakan kepada pengerja, kalau kita melayanilah bukan untuk supaya sama manusia, tapi kita melayani Tuhan. Penerima tamu lah yang benar. Sapa, shalom, selamat pagi. Ibadah mulai misalnya jam 9 pagi di Palangkaraya. Di Jakarta mulai ibadah juga sama kan, jam 9 pagi sebelum ada COVID. Nah, penerima tamu saya dan Ibu Gembala kalau di Jakarta. Karena kan pengerja masih terbatas gitu. Karena kalau jemaat yang ada jadi pengerja, ya bingung kan, jadi bukan ibadah umum jadinya, tapi ibadah pengerja jadinya kan. Jadi kalau di Jakarta itu saya dan istri yang menjadi penerima tamu. Kami sapa jemaat, begitu. Di Palangkaraya juga berkali-kali saya katakan, kalau ibadah jam 9, yang bawa datang jam 8. Jangan ibadah jam 9, jemaat datang jam setengah 9, pengerjanya datang jam 9.
Jadi duluan jemaat datang. Ya kan, jadi jemaatnya mandiri jadinya. Nggak ada yang sapa. Begitu. Nah ini makanya kita itu harus punya iman yang benar. Saya melayani di gereja GBI Moria. Atau Bapak Ibu yang nanti menyaksikan jam berapapun, saudara mungkin pengerja dari gereja lain. Kalau kau jadi pengerja, puji Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk melayani pekerjaannya di bumi ini. Tanggung jawabmu itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin? Iya, layani jemaat dengan baik. Ibadah jam 9, ya mbok datang jam 8 lah kau datang. Kau doa dulu, doakan kursi-kursi. Ini yang saya lakukan sama istri loh ya. Ibadah jam 9, jam 8 kami udah nyampe. Kami doakan kursi-kursi, kami rapihin. Semprot-semprot pakai minyak pewangi ruangan. Minyak urapan, baru pewangi ruangan. Kita urapin. Begitu. Ya kan, jangan kita ini mau bos. Aduh, minta ampun. Namanya pun udah hamba Tuhan. Sama-sama katakan saya hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan itu nggak boleh berkarakter bos. Nggak boleh. Harus rendah hati. Kita layani jemaat. Ya saudara tahu sendiri lah, saya nggak usah cerita lah ya. Saya dan Ibu Gembala itu udah melayani jemaat dan pengerja. Apa yang bisa kami kerjakan semampunya kami. Ya kan, saya nggak hanya ngomong doang loh ya. Murah hati, enggak. Ya saudara tahu sendiri lah. Nggak usah saya ngomong-ngomong, nanti dibilang sombong lagi. Kalau udah berbagi saudara tahu sendiri lah. Tuhan yang balas. Senantiasa melayani sesama seperti Kristus. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jangankan jemaat dan pengerja. Kami juga kadang-kadang Ibu Gembala tuh masak nasi goreng, mie goreng, kasih sama pemulung-pemulung di pasar Minggu. Bayangkan, COVID begini. Saya bilang sama istri saya, udah kau di rumah aja, aku yang ngasih, karena pakai masker double. Saya yang bagi-bagi, Ibu Gembala yang masak. Begitu. Saya malas foto-foto, nggak enak lah, orang lagi susah, nggak enak dipoto-foto. Tuhan tahu lah, ya kan. Nasi goreng kita masak, kadang-kadang nasinya itu dari kita masak dulu baru digoreng, gitu. Beli telur, gitu. Kita goreng, kasih yang terbaik, begitu. Karena kalau sekarang ini zaman susah, udahlah nggak usah berkuar-kuar mau masuk ruang Maha Kudus. Kau tunjukkanlah buah-buah ruang Maha Kudus kita di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Sebagai warga sorga kita harus murah hati, nggak boleh pelit. Layani sesama dengan tulus. Jangan kita melayani itu ngejar duit. Aduh, minta ampun. Kau tahu sendiri lah Moria persembahan cukup dengan doa. Mau ngarapin duit apalah kau kayak gini, coba. Persembahan pun cukup dengan doa. Karena saya tahu persembahan cukup dengan doa itu bukan saya buat-buat. Saya prihatin lihat kondisi jemaat. Saya bukan seorang pengusaha. Saya nggak punya pabrik, nggak punya apotik, nggak punya tambak udang atau tambak ikan kerapu atau deposito triliunan. Nggak ada, saudara. Saya hanya punya iman. Saya melayani dengan iman. Apa yang bisa saya beri, saya beri. Kalau nggak bisa, ya udah sama-sama lah kita doa, kan begitu. Ya kan? Makanya jangan minta-minta sama manusia. Gembalamu aja nggak minta-minta sama manusia. Nih, Kris Purba ini nggak pernah minta-minta. Kau tanya lah orang, saya berani ngomong di mimbar ini. Pernah nggak saya bikin proposal ke PT ini, PT itu minta bantuan? Mana ada? Ya itulah. Makanya kita hidup dengan iman itu bukan hanya ngomong doang. Kita sudah ngelakuin. Begitu. Ayo layani sesama. Dan ini yang hebatnya Tuhan kita itu. Kalau kita nggak sanggup ngasih uang, nggak sanggup ngasih tenaga, minimal doa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Iya. Saya ngomong ini tegas Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Ingatlah selalu pepatah Indonesia. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ayo, pilihannya cuma dua. Ketika kau mati, orang ingat kau sebagai apa? Orang jahat apa orang baik? Itu aja. Iya kan? Nah, itu aja pilihannya. Kalau saudara mau diingat orang, jadi orang yang murah hati, anak Tuhan, ayo, layanilah sama. Jangan orang tahu, ya ampun. Karena kalau kita
Kalau kita ini Bapak Ibu, kalau kita hidupnya selama hidup Tuhan izinkan jahat sama orang, ketika mati diomongin. Kalau kau hidup terus kau mati, diomongin orang. Selama hidup kau jahat, diomongin orang. Kalaupun kau selama hidup baik sama orang, diomongin juga, tapi beda omongannya. Nih, kalau dia selama hidup, nih, kalau kita hidupnya baik selama hidup, baik sama orang. Ketika kita mati, orang ngomongnya begini. Ya Tuhan, kok cepet banget sih dipanggil. Orang ini baik loh, bapak ini baik loh, ibu ini baik loh, abang ini baik loh, kakak ini baik loh, lah ini baik, itu ini baik. Pasti begitu omongan orang. Coba kalau kau jahat, standar ganda kau. Fitnah orang, jago mutar balikan fakta, menghasut orang. Diomongin kau. Yang baik aja diomongin, apalagi kau. Kalau jahat, mati kau, diomongin orang. Pasti omongan orang itu sederhana. Ya Tuhan, kok baru sekarang sih dipanggil, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Nah itu dia saudara. Kau mau pilih yang mana? Kau pilih itu. Orang baik, mati diomongin orang. Tapi omongannya enak kan? Aduh Tuhan, kok cepat kali dipanggil. Baik lo orang ini. Ah begitu. Coba kalau kau jahat. Orang akan bilang, aduh Tuhan, kok baru sekarang sih dipanggil, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Makanya cepat-cepat kau bertobat, hidup baik, tolonglah sesama. Ya kan, ini begitu hidup ini. Ya, makanya saya pesan sama saudara, ayo selama kita masih hidup, marilah kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan iman yang benar kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang benar, kan gereja GBI Moria itu kan membangun, visi gereja GBI Moria, membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau iman kita benar, saya percaya karakter kita juga pasti benar, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Sama-sama ikuti kata-kata saya, senantiasa melayani sesama seperti Kristus. Nggak usah jauh-jauh kau melayani. Depan matamu aja lihat istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, tetanggamu. Nggak usah jauh-jauh. Afghanistan lah, kemana lah, nggak usah, nggak penting itu. Depan mata aja lah dulu. Gereja, lihat gereja yang sedang merintis, kau tolong. Iya kan, kau doakan. Nggak bisa kau kasih duit, nggak ada uangmu, ya kau doakan lah. Minimal doa. Nggak usah jauh-jauh kemana, depan mata pun banyak yang susah. Saudara ini kadang-kadang orang Kristen ini gagal fokus tuh gimana sih, kadang-kadang heran saudara. Senantiasa melayani sesama seperti Kristus. Tema khotbah hari ini adalah orang benar hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar menurut Alkitab? Jawabannya di Roma 4 ayat 1 dan 3. Bahwa orang yang percaya Kristus, Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Saya mencatat minimal 3 ciri-ciri orang benar hidup oleh iman. Yang pertama, senantiasa mendengar firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Yang kedua, senantiasa melakukan firman Kristus, Yakobus 1 ayat 22. Dan yang ketiga, senantiasa melayani sesama seperti Kristus, Matius 20 ayat 28. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu, sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Tuhan, materikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus kiranya memampukan setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa Surgawi yang baik, saatnya kami akan menerima tubuh darah Yesus. Urapi setiap kami, dan kami mengucap syukur karena Tuhan telah melayakkan kami untuk menerima yang terbaik, tubuh darah Yesus. Dan siapapun setiap kami yang bersatu dengan tubuh darah Yesus, kami semua menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kami semua sehat, umur panjang, diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Siapkan perjamuan kudus. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ayo mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Nanti kita berdoa buat opung borunya Hans ya. Kecelakaan di Medan Bapak Ibu. Jadi tadi saya sembari baca WA-nya. Jadi mertua perempuannya Papa Adi di Palangkaraya itu pengerja dan jemaat kita. Mertuanya mengalami kecelakaan. Jadi nanti habis ini kita doa ya buat Inang ya yang ada di Medan. 1 Korintus 11 ayat 24. Ibu Gembala boleh bantu baca? 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib lebih dari 2020 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu. Jadi bersukacitalah, teruslah hidup benar dimanapun kita berada. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, jangan dirusak. Ayo jaga dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita angkat hosti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari kita angkat host yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombat tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Berkat tubuh Kristus kami tolak pikun lumpuh. Kami berdoa bebas segala bentuk kanker tumor, kami tolak operasi, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya. Berkat tubuh Kristus kami menang atas segala virus. Dalam nama Yesus kami percaya segala kelemahan di tubuh kami sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dan tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu, mari teruslah kita hidup benar. Amin. Jangan jahati sesama saudara. Kalau kau berbuat jahat kepada sesamamu, itu artinya kau berbuat jahat kepada dirimu sendiri juga. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, ya. Jadi jangan sembunyi. Ayo bertobatlah karena Tuhan melihat ke bawah. Dan keselamatan itu hanya pribadi lepas pribadi. Gembala nggak bisa menyelamatkan, pendeta nggak bisa menyelamatkan, orang tua kita nggak bisa menyelamatkan. Hanya iman kita pribadi lepas pribadi kepada Tuhan Yesuslah yang boleh menyelamatkan. Iman kita kepada Kristus. Jadi saya ulangi kembali, visi gereja GBI Moria adalah membangun iman jemaat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi imanmu, imanku harus senantiasa dibangun di dalam firman Kristus. Amin. Percayalah, kita nggak tahu kapan kita mati, tapi kalau kita tiba waktunya mati, terbang ke sorga. Selama kita imannya kepada Kristus. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah darah Yesus. Berkat darah Yesus, iman dan imun tubuh kami sehat kuat diberkati Tuhan. Berkat darah Yesus, kami menang atas segala dosa, menang atas segala kutuk, menang atas segala rancangan orang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat darah Yesus, karir kami, masa depan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami diberkati Tuhan, sukses berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun kami melangkah, dijaga malaikat Tuhan yang kudus. Kami tolak segala virus. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Yesus.
Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah mari kita mau berdoa dulu sebelum kita menerima berkat Tuhan. Iya, kita nanti doa ya. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan bersama dengan anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya di rumah mereka masing-masing, aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat ini, apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa tolong Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang mengangkat tangan mereka, baik pengerja juga dan Bapak Ibu, Abang dan Kakak lain itu Burju yang mengangkatkan tangan mereka. Tuhan, jamah hidup mereka, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan karir mereka di dalam nama Yesus. Apa yang terhilang Tuhan gantikan ribuan kali ganda dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat yang sudah menerima tubuh darah Yesus, hidupnya diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat Inang Neti Herawati yang ada di Medan tanggal 10 Agustus kemarin mengalami kecelakaan. Kami berdoa Inang Neti Herawati yang ada di Medan oleh bilur-bilur Yesus, bagian kepala, tangan, kaki yang mengalami luka dipulihkan dalam nama Yesus. Sempurna sehat. Kami percaya damai sejahtera dari Tuhan menyertai Inang Neti Herawati bersama dengan keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari Minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi iman kita masing-masing dan segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Sebagai pengumuman, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara seiman untuk mengikuti rangkaian ibadah GBI Moria minggu depan, yaitu Renungan Firman Tuhan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, live Facebook. Waktu Indonesia Berdoa, Moria, hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 jam 19.00 WIB via Zoom. Dan ibadah raya online minggu depan GBI Moria tanggal 29 Agustus 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus live Facebook. Bagi putra-putri, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Moria Kids setiap hari minggunya pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link dari Zoom dapat dilihat pada iklan ibadah. Bagi sahabat kaum muda, silakan mengikuti renungan firman Tuhan dalam ibadah Moria Youth setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Trisko Nali Purba. Pengumuman yang kedua, visi GBI Moria adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami memahami keadaan ekonomi pada saat ini, maka dapat kami sampaikan untuk sementara waktu persembahan cukup dengan doa. Kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, dan toko. Percayalah Tuhan Yesus pasti menyertai dan mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Pengumuman yang keempat, kami senantiasa mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mamito. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami boleh memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus.
Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk napas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk segala rencana-Mu yang indah atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, aku berdoa bagi setiap nama yang senantiasa mendukung gereja GB Muria, baik jemaat dan pengerja GB Muria Jakarta Palangkaraya maupun Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lae dan Itona Burju dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang membalas ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan, panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah Raya online minggu depan, minggu yang terakhir di bulan Agustus, tepatnya 29 Agustus 2021. Kami semua sehat, umur panjang. Seminggu ke depan apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhanlah yang membuatnya mereka berhasil, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami tolak segala rancangan orang jahat. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, penuh dengan kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan keluarga, Wapres bersama keluarga, seluruh kabinet menteri bersama dengan keluarga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan berikan gereja GB Muria Jakarta Palangkaraya tempat ibadah milik sendiri. Kami nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus, Tuhan sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan dan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah Raya Online Gereja Betel Indonesia Jemaat Muria Minggu 22 Agustus 2021 telah selesai. Maju